Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan kajian Ahad Ramadan dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Semanto SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Tarmo SPD MPD, yang kami hormati Bapak Mustajab Joko Susilo SPDI MPDI selaku Pembina Gemais Rohis, yang kami hormati Bapak Bawang Hartono MPD selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Hudailan Al-Anazi sekaligus pemateri pada kajian sore hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina Gemais Rohis dan yang saya cintai kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkanlah, saya Barakauddin Darmawan dari kelas 11 MIPA 4 dan ditemani oleh rekan saya yaitu Dafa Sadi dan saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonogiri. Acara yang keempat adalah sambutan dari Bapak Pembina Gemais Rohis. Acara yang kelima yaitu acara inti penyampaian materi kajian oleh Bapak Bambang Hartono MPD. Selanjutnya acara yang keenam yaitu sesi tanya jawab, serta acara terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kegiatan ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Zakaria dan Hanifah Nurja Lesti. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فما كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zakaria dan Saudari Hanifah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam acara kajian kitab kali ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri kepada Bapak Sumanto SPD MPD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan, Pembina OSIS, Pembina Rohis SMA Negeri 2 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Bambang Hartono, penyaji materi kegiatan kajian Ahad Ramadan sore ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Wonogiri dan anak-anakku kelas 10 semuanya yang saat ini mengikuti kegiatan hari ini secara virtual dari rumah masing-masing. Yang kami hormati dan kami banggakan anak-anak Rohis dan OSIS yang tergabung dalam kepanitiaan kegiatan kajian Ahad Ramadan sore ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara kegiatan Ahad Ramadan sore ini sekaligus acara pesantren kilat untuk anak-anak kelas 10.
Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, sekolah berterima kasih sekali pada Pak Tarmo dan kawan-kawan, pembina OSIS, pembina Rohis, ada Pak Tajab, Bu Sarifah, Pak Mahrob, ada Pak Anggrit, tim teknis IT SMA Negeri 2 Wonogiri yang sudah mengawal kegiatan Rohis SMA Negeri 2 Wonogiri atau kegiatan Ramadan SMA Negeri 2 Wonogiri. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan Ramadan dimulai pada minggu kemarin dengan pesantren kilat untuk kelas 11 dikemas dalam kegiatan karakter building. Sudah berjalan dengan baik. Kemudian kemarin 16 April 2022, anak-anak yang luar biasa melakukan ngabuburit Semanda Boys and Girl. Tilawah on the road membaca ayat suci Al-Quran di sepanjang jalan SMA Negeri 2 Wonogiri merupakan sebuah pemandangan yang cukup menarik dan inspiratif. Kemudian sorenya dilakukan kegiatan pembagian takjil pada masyarakat Wonogiri oleh anak MPK, anak OSIS, anak Rohis, anak Pramuka, dibantu oleh pembina-pembina OSIS yang hebat. Anak-anakku, selamat mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif. Puasanya yang sudah masuk 15 hari dilanjutkan dengan baik. Kemudian tarawihnya jangan lupa, semakin rajin. Hanya itu ya anak-anak yang saya sampaikan di sambutan. Semangat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sambutan saya dengan ucapan wassalamualaikum. Gemais Rohis SMA Negeri 2 Wonogiri merupakan organisasi pengemban amanah agama Islam yang bekerja di bawah OSIS, yang memiliki visi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMA Negeri 2 Wonogiri kepada Allah SWT dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta membentuk perilaku akhlakul karimah yang berkemajuan. Gemais SMA Negeri 2 Wonogiri dibina oleh pembina yang merupakan guru agama pendidikan Islam. Fungsi Rohis adalah sebagai forum pengajaran dakwah, pengembangan diri, dan berbagai pengetahuan Islam. Gemais SMA Negeri 2 Wonogiri memiliki divisi yang bekerja sesuai bidangnya. Yang pertama, divisi dakwah. Divisi dakwah merupakan divisi yang berperan aktif sebagai penyalur ilmu dan penasihat ilmu agama Islam. Yang kedua, divisi media merupakan divisi yang dibuat dengan tujuan untuk menuangkan pikiran dan hobi yang bersangkutan dengan multimedia, seperti dokumenter, videografer, dan bidang IT lainnya. Kemudian yang terakhir, divisi sosial adalah divisi yang memiliki tugas untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan bidang sosial dan kemasyarakatan. Kalian, see you on top. Terima kasih kepada Bapak Sumanto yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan dari pembina Gemais Rohis kepada Bapak Mustajab Joko Susilo SPDI MPDI. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah
Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonogiri, yang saya hormati Bapak Waka, Bapak narasumber, kemudian Bapak Ibu Pembina, baik yang hadir langsung maupun yang mungkin mengikuti melalui YouTube di rumah masing-masing, serta anak-anakku sekalian, baik yang hadir live di sini maupun yang di rumah juga, kelas 10 terutama, karena wajib mengikuti acara ini sebagai bagian dari kegiatan pesantren kilat Ramadan yang nanti juga akan dilanjutkan dengan penugasan dari guru agama masing-masing ya. Semuanya yang kita harapkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita mengadakan kajian yang kedua kalinya, dan ini dikemas dalam paket pesantren Ramadan khususnya untuk kelas 10, karena kelas 11 kemarin sudah melaksanakan dalam bentuk spiritual building and training, yaitu bertema LMT ya, Life Management Training, yang sudah diisi dari Solo, narasumber nasional bahkan internasional, yaitu Kiseno dan Bu Saripah kemarin. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan untuk kali ini kelas 10 ini adalah pekan pertama, kemudian nanti yang kedua akan diisi dari narasumber Kemenak atau Kantor Kementerian Agama Wonogiri. Insya Allah akan hadir Bapak Pengawas PAI SMA SMK. Untuk kajian yang kedua ini akan diisi oleh beliau Bapak Ketua Takmir Masjid SMA Negeri 2 Wonogiri, Bapak Bambang Hartono SPD MPD. Nah, nanti mau diikuti dengan seksama baik anak-anakku kelas 11 atau kelas 12 mungkin yang hadir di sini, maupun anak-anak yang di rumah mengikuti secara live via YouTube. Dan nanti link presensi maupun penugasan akan di-share oleh guru agama kalian, yaitu untuk kelas 10 Ibu Sarifah dan Bapak Ma'ruf. Nah, nanti penugasannya yaitu meresum atau merangkum kajian pada sore hari ini oleh Bapak Bambang, dan tidak boleh dikumpulkan besok ya, harus hari ini juga. Nanti kan ada timernya ya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa menerima presensi itu, bisa diberikan kepada pembina, nanti saya sampaikan kepada Bu Sarifah maupun Pak Ma'ruf yang mengajar kelas 10. Kemudian yang terakhir untuk kajian pekan depan, untuk kajian yang terakhir nanti termasuk pesantren kilat, penutupannya nanti tanggal 24 April yang akan diisi dari Kemenak, akan dihadiri juga oleh rekan-rekan kita dari Rohis Kabupaten ya, dari ketuanya yaitu Mas Wisnu dari SMK Sudirman dan krunya ataupun pengurusnya, yang insya Allah nanti akan silaturahim ke sini, termasuk nanti syukur ada tindak lanjutnya memprogramkan untuk agenda Rohis Kabupaten ya, karena alhamdulillah kemarin dari hasil audiensi dengan Bapak Bupati diberikan lampu hijau. Ini baru proses pengajuan proposal untuk mendapatkan dana APBD ya. Kalau kemarin saya dapat bocoran dari Pak Kasih itu ya 50 juta, itu kan spektakuler ya untuk Rohis, padahal kita selama ini nggak pernah tahu apa itu dana itu. Tapi ternyata Bapak Bupati memberikan kesempatan, silahkan buat proposal dulu, nanti kalau oke ya nanti akan anggarkan untuk yang datang. Demikian, makanya mohon untuk anak-anakku dari OSIS maupun dari ekstra lain, ada Ambalan, ada PMR, Patibar dan sebagainya, bisa bergabung dengan kita ya Mas Brili, nanti tolong digaris sehingga nanti kita bisa marak masjid kita. Kajian kita ini bukan hanya dominasi dari Rohis saja, Rohis itu hanya sebagai garda depannya, tapi semuanya adalah kita anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Wonogiri ya. Sivitas Akademika ini semuanya memerlukan kebutuhan spiritual, yaitu impak ya, keimanan dan ketakwaan. Semoga kita nanti menjadi percontohan bagi sekolah lain ya, untuk rohisnya yang maju, yang kreatif, sehingga
kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustajab yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang kelima, yaitu penyampaian materi kajian oleh Bapak Bambang Hartono MPD. Kepada Bapak Bambang, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah majelis Rois nih Pak ya. Iya. Pengajian Ahad sore Rois yang saya hormati, dan juga adik-adik kelas 10 yang ada di rumah. Bapak, sebelumnya saya ucapkan dulu, untuk Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati pula Bapak Pembina OSIS Bapak Tarmo, dan Bapak Pembina Keagamaan Bapak Mustajab, dan juga hadirin seluruhnya. Marilah pada kesempatan ini tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang hadir di masjid ini dan juga adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini saya mendapat tugas menyampaikan materi. Saya mengambil judul ataupun tema yaitu kiat sukses dalam beribadah. Jadi kiat sukses dalam beribadah. Mengapa? Karena tentunya semuanya dalam beribadah kita ingin sukses, ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ingin mendapat balasan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin seluruhnya, nanti materinya diantaranya adalah yang pertama, nanti kiat yang pertama untuk sukses dalam beribadah adalah kita harus memahami hakikat maupun pengertian dari ibadah. Jadi kalau kita ingin sukses dalam beribadah, satu hal yang harus kita kuasai yaitu kita memahami hakikatnya ibadah itu apa, pengertian ibadah itu apa. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami hakikat
dan pengertian ibadah selayaknya suatu organisasi, ya, kita nanti akan membangun misi dan visi dalam beribadah. Jadi dalam beribadah itu kita harus punya visi dan misi, karena nanti yang akan mengarahkan ibadah kita dalam setiap pelaksanaan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga nanti yang akan saya sampaikan yaitu kiat yang ketiga, yaitu kita bersikap ihsan, di mana sikap ihsan ini adalah tingkatan tertinggi setelah Islam dan setelah iman. Jadi setelah Islam dan iman ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Kemudian kiat yang keempat nanti adalah kita beribadah itu sesuai dengan prosedur operasional. Prosedurnya apa? Yaitu syariat Islam. Ini hadirin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu kiat sukses yang intinya nanti ada 4 ya. Nanti dalam penyajian saya menggunakan referensi utama ya. Referensi utamanya yang sudah saya kirimkan lewat Pak Ketua Takmir ya tadi ya. Saya ambilkan dari kitab yang berjudul aslinya Akhidataka minal kitabi was sunnah, yang artinya ambillah akidahmu dari Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu. Kemudian nanti akan saya tambahkan beberapa keterangan yang saya ambil dari internet. Jemaah dan hadirin seluruhnya, kitab ini telah sampai kepada saya melalui Ustadz Dwi Abu Hasan, yaitu dia adalah Ustadz dari Pondok Al-Ukhwah Sukarjo. Jadi beliau yang menyampaikan ke saya, mudah-mudahan ini nanti akan saya sampaikan kepada hadirin dan pahalanya mengalir sampai pada beliau. Hadirin yang berbahagia, yang pertama kiat sukses yang akan saya sampaikan adalah memahami hakikat dan pengertian ibadah. Kalau kita tanya sebenarnya apa sih hakikatnya ibadah itu? Ibadah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lain itu semuanya atas kehendak Allah. Tujuannya pun adalah dari tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya apa? Ibadah itu adalah hak Allah atas hambanya, yaitu agar mereka hamba-hambanya ini beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis kitab. Beliau menyampaikan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Inilah hakikat ibadah. Jadi ibadah itu adalah hak Allah atas hambanya agar hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Kita tidak boleh protes karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebenarnya kalau kita beribadah itu untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan Allah? Apakah kepentingan hambanya kepada manusia?
atau untuk kepentingan Allah dan hambanya? Mana jawabannya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ibadah itu untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan hambanya, atau untuk Allah dan hambanya? Ada yang sudah? Coba yang setuju dengan pernyataan pertama bahwa ibadah itu untuk kepentingan Allah, angkat tangan. Ada anda? Yang setuju bahwa ibadah itu untuk kepentingan hambanya, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang setuju bahwa ibadah itu untuk kepentingan Allah dan hambanya, angkat tangan. Alhamdulillah. Kebanyakan menjawab yang kedua. Baiklah, marilah kita lihat dasarnya apa. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, saya bacakan langsung, wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang terdahulu dan terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Artinya apa? Artinya ibadah hamba ini tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Kita semuanya beribadah kepada Allah, kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Semua manusia dan jin ingkar, kekuasaan Allah juga tidak berkurang. Kemudian dalam surat Al-Luqman ayat 7, Allah berfirman yang langsung artinya saja, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi intinya apa? Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur, syukur itu untuk diri kita sendiri. Jadi ibadah itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi hakikat ibadah yang pertama bahwa ibadah itu adalah hak Allah atas hambanya agar hambanya beribadah kepadanya. Namun demikian, yang memerlukan ibadah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi siapa? Hamba-hambanya. Ini hakikat ibadah. Kemudian kita masuk pengertian ibadah. Sebenarnya apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah itu berarti perendahan diri, ketundukan atau kepatuhan. Sehingga ibadah ini mencakup, meliputi suatu perkara yang sangat luas. Penulis dalam kitab Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu, dia menyampaikan definisi ibadah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi semua perkara, semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Sehingga ibadah nanti itu mencakup amalan hati, amalan lisan maupun perbuatan.
apakah tadi manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa tadi? Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang penulis kitab beliau menyampaikan, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya Allah Ta'ala berfirman, yang artinya katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbal Alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa nahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, nusukku, nusuk itu sembelihan ya, wa nahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Beliau penulis kitab ini menyampaikan bahwa hidup dan mati itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas kita, semua aktivitas kita itu semuanya nanti harus bermuara pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kebiasaan harian kita? Seperti makan, tidur, bekerja, belajar, menuntut ilmu, apakah juga termasuk ibadah? Bagaimana? Adik-adik yang ada di sini, apakah makan, tidur, belajar, berolahraga itu termasuk ibadah? Ibadah ya. Hal ini dapat kita lihat pada kitab yang lain, misalkan pada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di bab pertama dia menjelaskan masalah niat. Dia menyampaikan dalam syarahnya, keterangannya disampaikan bahwa yang membedakan ibadah dengan kebiasaan, ibadah dan kebiasaan itu hanyalah pada niatnya. Jadi kalau makan, belajar, berolahraga dan yang sejenisnya itu kita niati dengan beribadah, maka akan menjadi ibadah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, karangan Imam An-Nawawi dalam masalah niat. Ini jemaah yang hadirin seluruhnya ya, bahwa ibadah adalah menyangkut perkara yang sangat luas, termasuk hal-hal kebiasaan kita. Apabila kita niati dengan ibadah, maka akan menjadi ibadah. Ini yang pertama sudah selesai, yaitu apa? Kita memahami hakikat dan pengertian ibadah. Kemudian kita masuk yang kedua, kiat yang kedua, yaitu kita membangun visi dan misi ibadah dalam beribadah. Beliau penulis kitab yang saya gunakan sebagai rujukan ini menyampaikan pertanyaan begini: apakah kita beribadah kepada Allah itu dengan rasa takut dan harap, khauf dan roja? Jadi apakah dalam beribadah itu harus kita hadirkan perasaan khawatir, takut, dan perasaan harap? Kemudian dijawabnya iya, demikianlah kita beribadah kepada Allah.
Allah Ta'ala mensifati orang-orang mukmin, mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya, Rabb mereka, dengan penuh rasa takut dan harap. Quran surat Asad sudah ayat 16. Kemudian beliau menyampaikan suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meminta surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Ini yang disampaikan oleh penulis kitab yang saya gunakan sebagai referensi tadi. Beliau menyampaikan bahwa ibadah itu harus dilandasi dengan rasa khawatir kalau tidak diterima, khawatir akan mendapat azab, tetapi juga disertai dengan harapan, roja. Dan satu-satunya harapan yang paling dibutuhkan manusia, yang paling utama adalah yang disampaikan dalam hadis tadi, yaitu aku meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung kepadanya dari neraka. Kalau kita berbicara tentang suatu organisasi, maka harapan inilah harapan yang teratas, yang sering kita sebut dengan visi. Jadi kalau kita ditanya, kalau visi kita dalam beribadah apa ya? Tujuan utama kita dalam beribadah itu apa? Yaitu apa? Kita mengharapkan surga dan jauh dari azab neraka. Harapan kita surga, rasa takut kita apa? Neraka. Rojak kita adalah kita mengharapkan surga, sedangkan khawatir kita apa? Kita masuk neraka. Setelah kita mempunyai visi yang jelas, maka kalau ini kita breakdown ke bawah menjadi apa? Misi. Misinya apa kita? Ya tergantung kita misinya. Artinya apa? Tujuan-tujuan jangka pendek yang dapat secara real bisa kita capai. Kalau kita mau masuk surga terus kita mau ngapain kan gitu. Yang pertama misalkan kita bisa membangun misi seperti ini, bahwa masuk surga itu dapat kita lalui dari beberapa pintu. Telah dijelaskan dalam satu hadis ya, bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, yaitu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita punya misi ya, tujuan jangka pendek kita nanti kita akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, maka tentunya kita harus memperbaiki, mengoptimalkan ibadah puasa kita sehingga kita dapat digolongkan menjadi ahli puasa. Kemudian pintu-pintu yang lain dalam suatu hadis dijelaskan, jika ia ahli sholat maka akan dipanggil dari babus sholah. Jika dia itu ahli sholat maka akan dipanggil dari pintu sholat. Jika ia ahli jihad maka akan dipanggil dari babul jihad. Jika ia ahli sedekah maka akan dipanggil dia dari babus sedekah. Jika ia ahli puasa maka akan dipanggil dari pintu puasa. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan, Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan 4 pintu surga. Kemudian beliau menyebutkan 4 sisanya, di antaranya adalah pintu taubat, kemudian pintu menahan amarah, kemudian pintu ridho, dan pintu babul aiman, yaitu pintu kanan
yaitu yang dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi hadirin semuanya ya, marilah kita berangan-angan membuat misi. Kita mau menjadi seperti apa besok itu masuk surganya, mau lewat pintu mana? Apakah kita sebagai ahli sholat, tentunya sholat kita yang kita bangun, atau ahli puasa, ahli sedekah? Ini marilah ya, kita tentukan sekarang ya, kita tentukan misi kita itu apa. Atau mungkin kita memiliki misi yang lain, yaitu kita akan memperoleh kemudahan dalam hisab. Karena sebelum kita masuk ke pintu-pintu tadi, tentunya kita akan melalui apa? Hisab dulu. Bagaimana kita akan memperoleh kemudahan pada saat hisab? Misalkan kita bangun misi kita, yaitu kita menjadi ahli sholat. Karena apa? Karena nanti dalam hisab, amalan pertama yang akan dihisab, akan dihitung adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, sudah selamat. Kalau sholat kita tidak bagus, nanti akan panjang ceritanya, hisabnya akan berdele-dele. Maka amal sholat ini, sukses dalam sholat ini bisa kita jadikan sebagai misi kita, sehingga nanti kita tidak akan dicecar dengan banyak pertanyaan. Kalau kita lolos dalam hisab masalah sholat, insya Allah nanti akan dinilai bagus semuanya. Atau kita membuat misi yang lebih dari itu. Pintu yang paling belakang tadi itu diantaranya adalah pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi besok itu akan ada orang yang masuk surga itu tidak perlu dihisab dan tidak perlu diazab. Jalan tol langsung belum masuk surga. Hadisnya tidak akan saya sampaikan karena nanti untuk menghemat waktu. Nah, ini diperuntukkan bagi siapa? Pintu ini yang tidak melalui hisab dan tidak mengenal azab ini, yaitu diperuntukkan orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang menjelaskan orang yang sukses dalam bersyahadat, karena intinya tauhid adalah kalimat syahadat. Untuk itu marilah kita kejar ini, kita jadikan ini misi, bahwa kita akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu apa? Kita mentauhidkan Allah. Kalau syahadat kita sudah benar dan maksimal konsekuensinya, insya Allah kita akan digolongkan kepada kelompok ini. Apa itu syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah, ya, yang intinya apa? La ilaha illallah. Di sini mengandung dua rukun. Rukun yang pertama yaitu la ilah, yang artinya apa? Kita harus membuang semua ilah. Semua orang punya ilah, ya. Setelah dia masuk Islam, semuanya harus dihilangkan. Kemudian diganti dengan illallah, kecuali Allah. Dan ini harus dipertahankan ketauhidan ini. Jangan ada sedikit pun kesyirikan. Ini. Kemudian yang kedua adalah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yaitu kita harus mengamalkan apa yang diperintahkannya. Semakin kita banyak beramal, tentunya akan semakin banyak memudahkan kita untuk memperoleh tiket masuk surga tanpa hisab. Dan yang lebih penting dari itu, kita harus meninggalkan yang dilarangnya. Ini juga sangat berat. Salah satu diantaranya adalah seperti bid'ah. Kalau yang mengurangi pahala ketauhidan adalah kesyirikan, syirik nanti dapat menyebabkan amal itu hangus. Sedangkan yang menyebabkan rusaknya ketaatan kita atas perintah Rasulullah adalah diantaranya adalah kebid'ahan, yaitu suatu perkara-perkara yang merusak agama. Ini jamaah hadirin seluruhnya. Kiat yang kedua adalah dalam beribadah hendaknya kita punya visi dan punya misi, karena dengan inilah nanti amal kita tiap hari itu akan terkontrol. Kalau tidak ada ini ya kita asal saja, kita tidak tahu mau kemana, mau mencapai apa. Kalau kita punya visi dan misi, insya Allah ibadah kita akan semakin terarah. Kemudian kiat yang ketiga, setelah kita memahami apa itu hakikatnya ibadah, apa itu ibadah, kita punya visi dan misi, maka yang ketiga adalah dalam beribadah itu kita berada pada level yang ketiga setelah Islam dan iman, yaitu apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah merasa diawasi Allah Ta'ala ketika beribadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak padamu di antara orang-orang yang sujud. Yang artinya apa jamaah semuanya? Kita harus membangun ihsan ini karena setiap amal kita itu tentunya akan dicatat oleh malaikat-malaikat. Dan kalau kita beribadah itu menghadirkan hati kita, Nabi SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh ia Allah melihatmu. Inilah yang menjadikan ibadah kita berkualitas. Mungkin sama-sama melakukan ibadah yang sama, tapi kualitasnya berbeda karena tingkat ihsan ini yang berbeda. Ada yang beribadah tidak hadir hatinya, tapi di sini kita bangun bahwa kita beribadah itu seakan-akan kita itu benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa sampai di situ, kita meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Masih, waktunya masih ya. Mudah-mudahan selesai yang nanti saya sampaikan. Kita sudah sampai pada kiat yang ketiga ya. Yang pertama tadi memahami hakikat dan pengertian ibadah, kemudian kita punya visi dan misi, kemudian kita harus berada
pada posisi ihsan ya. Kita bangun ihsan ini, yaitu kita beribadah itu seakan-akan kita itu benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalam beribadah itu tentunya harus sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pos kalau kita bekerja dalam suatu organisasi. Penulis kitab Qut akhidataka minal kitabi wassunnah ya. Beliau menyampaikan pertanyaan begini, bagaimana kita beribadah kepada Allah itu? Kemudian dijawabnya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kita beribadah itu apa? Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Quran surat Muhammad ayat 33. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Kemudian beliau dalam bab selanjutnya beliau menyampaikan, yaitu syarat diterimanya suatu amal. Pada posnya tadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu perintahnya. Kemudian beliau menyampaikan suatu hadis, amalan yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, maka semuanya akan tertolak. Terkait dengan ini beliau kemudian merinci, yaitu syarat diterimanya suatu amal. Bahwa amal ibadah itu akan diterima apabila memenuhi 3 syarat. Kalau dalam kajian yang lain mungkin 2 syarat ya, seperti Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan syarat amal diterima itu 2. Tapi Syekh Jamil Az-Zainu dia menjelaskan 3 yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya berangkatnya dari mana penjelasannya. Syarat yang pertama yaitu agar amal itu diterima, bahwa amal ini dilandasi oleh iman dan tauhid. Beliau menyampaikan firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Di sini syaratnya yang pertama adalah harus beriman. Tidak ada iman maka amal sebesar apapun tidak akan diperhitungkan. Adapun kalau tidak mentauhidkan, atau istilahnya adalah terdapat kesyirikan, maka kesyirikan itu nanti akan menghapuskan amal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin, yang artinya dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kalian, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Silahkan ya, Quran surat Az-Zumar ayat
Ini hendaknya kita hafal, karena ini digunakan sebagai landasan kita, patokan kita, agar kita terhindar dari apa? Hangusnya pahala. Karena dalam ayat ini dijelaskan jelas sekali, jika kamu berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan syaratnya adalah ikhlas. Seperti halnya Imam Ibnu Katsir ya, dia menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas, yaitu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan begini, salah satu kesyirikan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW adalah apa? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil yang namanya riya. Riya itu apa? Riya itu beribadah tetapi ingin dipuji, ingin dinilai, ya, ingin disanjung oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hampir semua orang yang terjangkiti yang seperti ini. Maka kalau itu timbul di hati kita pada waktu kita beramal, haruslah segera kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan dari godaan syaitan ini. Karena ingin dilihat orang ini nanti akan menyebabkan amal kita itu bisa hangus. Kemudian berikutnya, syarat yang ketiga adalah bahwa ibadah itu akan diterima apabila ibadah itu adalah mencontoh Rasulullah SAW atau sesuai sunnah. Dan penyakit yang berbahaya adalah bid'ah. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang dolalah, ada yang hasanah, tetapi hendaklah kita bijak dalam memilih. Karena apa? Karena yang namanya semua bid'ah dijelaskan dalam satu hadis itu adalah dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Maka kalau ada yang mengatakan sunnah, itu hanya berbeda pemahaman saja. Maka kita lebih aman kalau menganggap bahwa semua bid'ah adalah dolalah, karena bid'ah ini sangat berbahaya. Jadi kaidah diterimanya amal yang pertama adalah beriman dan tidak ada syirik. Kemudian yang kedua adalah mencontoh Nabi, sesuai petunjuk Nabi, dan tidak membuat kebid'ahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiat-kiat dalam menempuh sukses dalam beribadah ada 4, yaitu memahami, kemudian membangun visi misi, kemudian bersikap ihsan dan sesuai dengan syariat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Hartono MPD. Semoga kajian Ahad Ramadan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara kajian pada sore hari ini, kepada Bapak Mustajab kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Tidak ada tanya jawab, Mas? Tanya jawab tidak ada? Tidak ada. Oh iya. Waktunya insya Allah masih cukup. Kalau ada tanya jawab atau mungkin lewat chat. Nah. Ada, Mas? Barangkali lewat chat. Pertanyaan dari Mas Fajar.
Bagaimana cara agar kita bisa khusyuk beribadah dan menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat mengganggu sholat kita? Intinya untuk belajar khusyuk ya. Yang pertama tentunya kita mengilmuinya dulu. Jadi ibadah itu dasarnya ilmu dulu. Ya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana hukumnya, bagaimana keutamaannya. Ya, kita pelajari dulu bagaimana tata caranya. Kalau sudah kita mengilmuinya, maka ini akan membuat kita semakin percaya diri. Kemudian tentunya kita hadirkan tadi rasa harap dan rasa khawatir. Harus kita hadirkan ini. Kita bangun rasa harap dan khawatir ini. Kemudian tentunya kita berusaha untuk berada di level ihsan tadi itu. Harus kita latih ini, ya. Tidak bisa dengan segera, ya, harus kita latih. Jadi yang pertama kita ilmui, kita kaji ya, caranya bagaimana, tata caranya yang sesuai dengan syariat itu. Kemudian keutamaannya apa? Kalau itu suatu perintah atau kalau kita tinggal nanti efeknya seperti apa? Ya. Kemudian kita hadirkan tadi apa? Rasa harap tadi. Harapan itu harus ada. Lawannya harap tadi apa? Kekhawatiran mesti ada. Kalau saya tidak dapat ini, saya akan menjadi seperti ini. Itu kita tekankan di hati kita. Kemudian kita berusaha pada level ihsan tadi itu, bahwa kita itu beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Tajam mau nambahkan, Pak. Ya, hanya itu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, harus mengilmui. Ya, jadi kuncinya adalah thalabul ilmi. Bagaimanapun ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Kemudian ya namanya belajar perlu namanya proses, ya kan. Jadi kita memang harus berlatih ya. Proses itu tidak ada lain kecuali berlatih. Kita mau naik sepeda ontel, pakai motor, mobil ya, bahkan kapal dan pesawat terbang pun harus ada latihan ya, harus berlatih ya. Apalagi kita di dalam ibadah untuk keselamatan kita di dunia akhirat ini ya tentunya harus melalui usaha ya, latihan yang berulang-ulang, exercise kan gitu ya. Kalau menurut Yahya ini yang hadir ya, practice make perfect gitu ya, ya. Jadi orang itu kalau berlatih ya, menuju kesempurnaan kan gitu ya. Ini alhamdulillah ada pembina ekstra yang hadir ya. Mungkin pekan depan kita harapkan bisa lebih banyak lagi yang hadir, baik pembina maupun anak-anakku Gemais dan juga OSIS, ekstra-ekstra baik Ambalan, PMR, Patibara dan sebagainya. Nah, ada lagi Mas dari chat di grup mungkin? Ada lagi Pak. Pertanyaan kedua dari Mas Gilang, kalau kita beribadah dan masih mengharapkan sesuatu dalam hal duniawi, apakah sholat kita diterima? Susah juga jawabnya nih. Misalkan mungkin larinya mungkin gini Pak, itu Pak. Kalau ceramah terus dibayar gitu boleh enggak mungkin gitu. Intinya maksudnya dunia itu apa ya Mas ya?
apa bayaran atau mungkin beribadah misalkan ingin jabatan atau ingin masuk perguruan tinggi gitu ya. Boleh, insya Allah boleh. Jadi kita beribadah mengharap ya, itu boleh. Jadi kita misalkan ingin diterima di perguruan tinggi, kemudian kita sholat, kita puasa, tapi intinya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah dulu. Intinya kita mendekatkan diri. Kalau kita sudah dekat dengan Allah ya, nanti doa kita akan dikabulkan. Jadi bukan semata-mata kita minta diterima saja, bukan. Tapi tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Dengan melaksanakan apa yang diwajibkannya. Ya, yang pertama yang diwajibkannya. Misalnya kan dengan puasa Ramadan seperti ini, kita melaksanakan, tapi mestinya kita bangun supaya kualitas puasa kita itu istimewa, sehingga nanti kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan kepada kita adalah sholat, maka kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sholat yang istimewa, maka nanti doa kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa beribadah mengharapkan dunia. Jangan seperti pemahaman orang-orang sufi. Orang sufi itu syairnya begini, ya Allah, kalau saya itu beribadah kepada Engkau hanya karena mengharapkan surga, maka masukkanlah saya ke neraka. Kalau saya itu beribadah kepada Engkau karena takut neraka, masukkanlah neraka. Tapi kalau saya beribadah hanya mengharap keridhaan-Mu, jadi dia itu hanya mengharapkan keridhaan saja, dia tidak mengharap apa-apa di dunia, maka ini tidak sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperbolehkan minta dunia itu, tapi dengan cara apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah, dan yang lebih utama apa? Kita mendekatkan diri dengan cara yang diwajibkan, melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan amalan-amalan yang tidak jelas, disunahkan tidak, tapi kita kuat di situ, misalkan dengan cara apa? Nyepi di pegunungan, kungkum, itu tidak ada perintahnya. Atau puasa yang tidak jelas tuntunannya. Ya, minimal kita mendekatkan diri pada Allah itu dengan cara apa? Melaksanakan yang diwajibkan. Kalau tidak, yang disunahkan. Insya Allah nanti kalau kita dekat dengan Allah, doa kita akan diistimewakan oleh Allah. Intinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang telah menjawab pertanyaannya. Tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara kajian pada sore hari ini, kepada Bapak Mustajab kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, kita akhiri kajian pada sore hari ini. Semoga Allah SWT berkenan meridhoi usaha kita ini semua menjadi amal soleh kita semuanya, dan kita dimudahkan dalam thalabul ilmi maupun di dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fa innaka samin qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ngafiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma akhirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waka, Bapak Ketua Takmir, Bapak Ibu Pembina dan seluruh peserta yang telah menghadiri kajian Ahad Ramadan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekalian kita berdoa untuk buka puasa, nanti barangkali terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wa qaratil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Nah, alhamdulillah itu pas azan. Kemudian bersiap muadzinnya. Tapi dibatalkan dulu masih. Sudah? Sudah?